Mana dia? Berangkat. Atau mau kemana saja? Yang saya hormati Pak Dr. Andus Adijoyo Dauda MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan Esos MM selaku coach. Yang saya hormati Ibu Ulfa SPD selaku mentor dari Ibu Fatmawati dan Ibu Zainir Sam. Puji syukur pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan ujian rancangan aktualisasi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Coach untuk memimpin jalannya ujian. Ya, baik. Terima kasih Pak Rohandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Adijoyo Dauda, yang kami hormati Ibu Ulfa SPD selaku mentor sekaligus kepala sekolah dari Ibu Nasanir Sam dan Ibu Fatmawati. Karena ini panel Bapak Ibu sekalian, jadi nanti saya akan mempersilahkan secara bergantian. Nanti dimulai dari Ibu Fatmawati, kemudian langsung Ibu Sanir Sam. Ya, masing-masing maksimal 15 menit masing-masing. Nanti setelah itu baru ditanggapi satu kali. Jadi begitu selesai Ibu Fatmawati, langsung Ibu Sanir Sam lanjutkan. Ya, dan langsung nanti baru ditanggapi atau diberikan penguatan oleh mentor. Baik, dengan hormat saya persilakan Ibu Fatmawati untuk memulai dan selanjutnya Ibu Sanir Sam. Silakan. Terima kasih Bu. Izin share. Silakan. Sudah terlihat Ibu? Sudah terlihat Ibu? Bisa, silakan deh, silakan. Oh, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Andus Adijoyo Dauda MSI selaku penguji. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Coach Isnaini Ramadan Esos MM. Dan terima kasih banyak kepada mentor saya yaitu Ibu Ulfa SPD. Perkenalkan, nama saya Fatmawati SPD, merupakan guru matematika ahli pertama di SMP Satap Negeri 2 Kasimbar, NDH 21. Pada hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika melalui Media Audiovisual di kelas 7 SMP Satap Negeri 2 Kasimbar. Adapun latar belakangnya, melihat kondisi saat ini yaitu nilai peserta didik yang masih jauh dari KKM berdasarkan hasil ujian akhir semester ganjil tahun kemarin 2021 itu diperoleh presentasi sekitar 35,29 yang tuntas dan yang tidak tuntas itu mencapai 64,71%. Kemudian ditemukan juga kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun kondisi yang diharapkan yaitu adanya peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika serta dapat meningkatkan dalam keaktifan mengikuti pembelajaran. Untuk alternatif solusinya, saya mengambil penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual. Karena kenapa? Untuk media pembelajaran ini memang belum pernah saya terapkan di sekolah. Itu ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya itu adalah di
di saya selaku guru karena belum memiliki pemahaman yang lebih mengenai penggunaan media berbasis audiovisual atau pembuatan dalam media pembelajaran yang berupa video. Kemudian, adapun tugas dan fungsi guru di sini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Penyandaigunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa rincian tugas daripada fungsi guru itu ada 14. Untuk rancangan saya ini ada sekitar 7 tugas dan fungsi guru yang akan diterapkan. Yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang ketiga menyusun alat ukur soal sesuai mata pelajaran, yang keempat menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampu, yang kelima menganalisis hasil penilaian pembelajaran, yang keenam melaksanakan pengembangan diri, dan yang terakhir membuat karya inovatif. Adapun identifikasi isu yang saya dapat di sekolah, itu yang pertama adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, yang kedua rendahnya kemampuan iptek guru, dan yang ketiga rendahnya kepedulian peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Untuk penetapan isu, saya menggunakan alat metode USG. Di sini bisa dilihat bahwa yang isu prioritas adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan analisis penyebab isu, di sini ditemukan ada 4 faktor, yaitu skill, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam iptek, kemudian untuk manusianya, yaitu kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Untuk metodenya belum adanya penggunaan media yang menarik, dan pembelajaran masih belum berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat adalah sistemnya, yaitu kebijakan pemerintah pertemuan tatap muka terbatas, yang mana di dalam kebijakan ini waktu pembelajaran itu berkurang tidak sesuai seperti pembelajaran normalnya. Adapun gagasan pemecah isu yang saya ambil yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui media audiovisual di kelas 7 SMP Satap Negeri 2 Kasimbar. Adapun tahapan kegiatan pemecah isunya yaitu ada 5. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran yang memuat penggunaan media pembelajaran dan metode atau strategi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan media audiovisual. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan penilaian setelah terlaksananya kegiatan pembelajaran. Untuk tahapan yang pertama, kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, itu ada 3 tahapan, yaitu pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan memaparkan isi serta rencana pelaksanaan kegiatan. Di sini outputnya berupa mendapatkan arahan, dibuktikan dengan dokumentasi. Kemudian tahapan yang kedua, meminta masukan dan saran kepada mentor terkait kegiatan aktualisasi. Di sini outputnya mendapatkan masukan dan saran, dibuktikan dengan lembar saran yang akan ditandatangani oleh mentor dan dokumentasi. Dan tahapan yang ketiga, meminta persetujuan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Di sini dibuktikan dengan lembar persetujuan yang ditandatangani oleh mentor. Untuk keterkaitan nilai dasar berakhlak itu ada 4 nilai. Yang pertama akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, membuat perangkat pembelajaran. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mengumpulkan referensi dan untuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk outputnya itu terkumpulnya bahan yang menjadi rujukan pembuatan RPP. Kemudian tahapan yang kedua menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat media dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Di sini outputnya berupa print out rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga membuat soal evaluasi. Di sini outputnya berupa soal evaluasi. Untuk keterkaitan nilai dasar berakhlak itu ada 5. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kompeten, dan adaptif. Ada penguatan pada nilai organisasi, kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel dan kompeten.
Kemudian kegiatan yang ketiga, pembuatan media audiovisual, itu ada 3 tahapan. Yang pertama mencari referensi materi aritmatika sosial untuk pembuatan media pembelajaran audiovisual berupa materi atau video. Outputnya terkumpulnya materi referensi tentang pembuatan video. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Outputnya terkumpulnya alat dan bahan berupa laptop dan aplikasi yang digunakan. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, pembuatan media audiovisual berupa video sebagai bahan tayang menggunakan aplikasi KineMaster. Adapun outputnya video pembelajaran yang siap digunakan. Untuk keterkaitan nilai dasar berakhlak itu ada 5, berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kompeten, dan adaptif. Untuk penguatan organisasi, di sini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan. Untuk outputnya tersedianya laptop, infocus, coklat, materi ajar, dan LKS. Kemudian tahapan yang kedua, mempersiapkan siswa untuk belajar, berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dipimpin oleh salah satu peserta didik. Di sini outputnya peserta didik siap untuk memulai pembelajaran, dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan. Kemudian tahapan yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik, dibuktikan dengan foto absensi peserta didik. Kemudian tahapan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual berupa video dan model pembelajaran problem-based learning. Untuk outputnya, terlaksananya kegiatan pembelajaran dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan. Untuk keterkaitan nilai dasar berakhlak, di sini semua nilai masuk, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan penilaian. Di sini ada 3 tahapan. Pertama, memberikan soal tes terkait materi yang dipelajari. Di sini outputnya berupa soal tes yang telah dibagikan dengan dokumentasi dan lembar pekerjaan peserta didik. Kemudian tahapan yang kedua, memeriksa hasil evaluasi. Outputnya semua pekerjaan peserta didik telah diperiksa, dibuktikan dengan dokumentasi dan daftar hadir. Yang terakhir, melakukan refleksi dan umpan balik. Di sini outputnya selesai melakukan refleksi dan pemberian umpan balik, dibuktikan dengan dokumentasi. Untuk nilai berakhlaknya itu ada 5. Pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kompeten. Untuk penguatan organisasi, di sini menguatkan nilai akuntabel. Adapun kontribusi terhadap pencapaian misi Pemda Parigi Motong itu dalam upaya memajukan kualitas layanan pendidikan itu berada pada misi nomor 3, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Adapun jadwal rencana kegiatan saya seperti ini. Kegiatan pertama dimulai dari tanggal 9 sampai 11 Mei, kegiatan kedua 12 sampai 16 Mei, kegiatan ketiga 16 sampai 21 Mei, kegiatan keempat 22 sampai 25 Mei, kegiatan kelima dimulai dari 24 sampai 31 Mei. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan langsung Ibu Sanirsam. Silakan stop share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji untuk kedua guru yang berada di sekolah kami. Kemudian untuk berikan pengetahuan kepada kedua orang guru yang merupakan CPNS di sekolah yang harus mengikuti kegiatan aktualisasi ini kami sangat saling bertukar informasi apa yang harus dilaksanakan atau dibuat untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kami. Terus terang, di sekolah kami ini sangat terbatas untuk tenaga pendidik, untuk media yang ada di sekolah itu sangat terbatas. Makanya ketika kita berdiskusi untuk memajukan pendidikan di sekolah dengan paparan tadi kedua guru kami ini, paparan yang memaparkan bahwa tingkat kemampuan siswa itu sangat rendah di dalam hal pembelajaran. Nah, olehnya bagaimana cara supaya meningkatkan
dari untuk pelajaran yang ada, maka kedua guru ini memberikan masukan, Ibu, bagaimana kalau terutama ini yang matematika, Ibu Fatmawati, Ibu, bagaimana kalau kita membuat pembelajaran dengan melalui audiovisual, yaitu video. Nah, video ini sangat bagus, ini anak-anak sangat merespon. Karena selama ini kalau cuman kita memberikan pelajaran melalui buku, ini mungkin anak tidak terlalu respon. Tapi kalau kita memberikan semacam video, ini mereka sangat tertarik. Nah, ketika Ibu Fatma berdiskusi dengan saya, oke, saya ACC, ini bagus. Tinggal bagaimana caranya kita harus mempersiapkan semua peralatan yang akan dibutuhkan oleh guru tersebut. Ini alhamdulillah kemarin Ibu Fatma, nanti ketika eksekusinya pada prakteknya di sekolah kita akan melihat. Karena kemarin saya sempat mengikuti saya mensupervisi bagaimana caranya guru matematika ini memberikan pembelajaran melalui audiovisual. Anak-anak sangat bergairah, sangat tertarik. Nah, ini salah satu pemicu untuk supaya meningkatkan pengetahuan anak-anak. Saya berpikir ini akan memberikan solusi terbaik dengan meningkatkan pengetahuan yang begitu rendah, ya, kemampuan anak-anak di sekolah yang begitu rendah. Ini rasa ini salah satu yang akan memicu, mendorong supaya anak-anak itu bisa meningkat pengetahuan mereka di sekolah. Kemudian terus terang di sekolah kami ini begitu banyak kekurangan. Saya rasa kalau di SMP Seatap ini fasilitas yang ada itu sangat terbatas. Olehnya guru-guru yang ada memanfaatkan dengan segala kekurangan, kami bisa meminimalisir kekurangan tersebut sehingga kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang ada, yaitu supaya anak-anak itu bisa meningkat taraf pendidikannya. Kemudian untuk kedua guru ini saya berharap dengan adanya metode yang akan diterapkan di sekolah, saya rasa ini ada dua metode ini ya, yang akan diterapkan di sekolah. Semoga ini akan membawa sekolah kami menjadi lebih meningkat. Ini saya berharap kepada Ibu Nirsam, Ibu Zaini Nirsam, ini untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak dengan membimbing. Ini saya rasa ini anak-anak di sekolah kami ini karena daerahnya bukan juga terpencil, cuman memang siswanya belum terlalu memahami tentang bagaimana cara supaya bisa mengembangkan diri, makanya dengan kekurangan yang ada tersebut, bagaimana menggunakan metode, mungkin bisa menggunakan metode yang seperti Ibu Zaini Nirsam sampaikan tadi, bisa menggunakan tutor sebaya, ya, karena bahasa kita dengan bahasa peserta didik kami di sana mungkin tidak nyambung. Dengan menggunakan itu, mungkin ini kalau sesama mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru, itu akan lebih paham. Nah, ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak guru-guru kami,
Kemudian semoga apa yang mereka tampilkan nanti di sekolah, apa yang mereka bawa nanti ke sekolah, dengan hasil aktualisasi yang ada ini akan meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kami. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Ulfa atas penguatan dan dukungannya. Silakan Bapak untuk memberikan masukan kepada dua penyaji tadi, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Isnaini ya, yang saya hormati sebagai coach, kemudian Ibu Ulfa sebagai mentor, dan saudari ya, Saudari Fatmawati dan Saudara Zainir Sam. Oke, saya sudah ikuti laporan rancangan aktualis saudara berdua. Ada beberapa yang saya ingin coba tanyakan lagi. Tapi yang pertama, saya mau kaitkan dulu dengan tulisan saudara. Saya lihat ini mungkin juga ada kaitan dengan etika atau apalah yang diajarkan nanti, karena Latsar itu setahu saya juga mengenal pimpinan, itu juga bagian dari pendidikan yang kita ajarkan barangkali ya. Karena di sini saudara tidak mengenal pimpinan yang baru. Masih tertulis Dr. Anda Novalina MM. Itu artinya bahwa harus ada pengadaptasian cepat terhadap informasi gitu ya. Jadi tapi itu cuma informasi kepada saudara berdua karena sama-sama di kata pengantarnya tidak mencantumkan nama ya. Saya kira itu nanti dikoreksi lagi. Nah, selanjutnya mungkin untuk kalian berdua, saya lihat di rencana kegiatan aktualisasi itu, apakah iya konsultasi di kegiatan ya, coba lihat di kegiatan itu, konsultasi dengan mentor itu adalah bagian kegiatan, karena sama saya lihat dua-duanya ya, baik Fatmawati maupun Zainir Sam mencantumkan di tabelnya bahwa kegiatan menghadap pimpinan dan mentor itu adalah kegiatan. Nah, mungkin nanti coba jelaskan. Saya kira menurut saya itu bukan kegiatan, tapi itu adalah rutinitas, itu kewajiban. Saya sampaikan tadi bahwa konsultasi dengan mentor itu adalah kegiatan rutin yang wajib saudara-saudara konsultasikan. Sehingga bagi saya ini mungkin tidak masuk sebagai kegiatan. Tapi nanti coba saudara berdua sekaligus jelaskan ya. Yang berikutnya, ini kan ada beberapa isu yang coba berdua angkat ini. Isu-isu itu, saya mau lihat bagaimana isu-isu ini kalian masukkan ke dalam nilai-nilai yang berkaitan dengan berakhlak itu, berorientasi kepada pelayanan, akuntabilitas, harmonis, apalagi di dalam juga ada loyalitas, kolaboratif, dan seterusnya. Saya kira itu ya, coba sekaligus berdua saja menyampaikan itu secara paparan. Dan terima kasih juga ya kepada Ibu Mentor ya. Saya kira Ibu Mentor juga sudah begitu banyak mendukung kegiatan-kegiatan ini, memang dibutuhkan oleh sekolah, bagaimana meningkatkan kemampuan belajar murid yang memang saat ini sangat rendah. Saya kira itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kaban. Dimulai Ibu Fatma dulu untuk menanggapi, dilanjutkan Ibu Zainir Sam. Terima kasih Ibu. Ya, jadi Bapak untuk yang kegiatan yang pertama melakukan konsultasi, jadi maksud saya di sini sebelum melakukan kegiatan, memang seperti yang Bapak katakan, tujuan saya itu mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap mentor. Itu maksud saya sebenarnya. Tapi seandainya memang ini bukan merupakan suatu kegiatan atau merupakan kewajiban, mungkin nanti bisa saya perbaiki kembali, Pak.
Oh iya, jadi memang kalau itu berubah, tentu tahapannya outbound-nya juga berubah gitu. Jadi semacam apa? Kalau kegiatannya apa kegiatannya? Kegiatannya saya kira tidak termasuk ya, menghadap mentor dan pimpinan itu tidak termasuk, sehingga tahapan-tahapan setelah apa? Kegiatannya apa, tahapannya apa, dan seterusnya begitu. Ya. Kalau misalnya Pak, kalau di situ kegiatan pertamanya itu adalah merupakan suatu persiapan, bisa enggak Pak? Apa? Maksudnya persiapan apa? Persiapan dalam melakukan aktualisasinya. Ya, coba dirumuskan, dibuat satu kegiatan yang memang mendukung tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya, ya. Iya, Pak. Oke, sudah Bu Fatma. Selanjutnya Ibu Sanirsam, silahkan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Bu Sanirsam, silahkan. Terima kasih atas sarannya. Tahapan kegiatan yang pertama itu yaitu menemui mentor. Itu maksudnya menemui untuk meminta izin ataupun sekalian untuk memberitahukan kepada mentor bahwa saya akan melakukan suatu rangkaian kegiatan aktualisasi. Jadi sebelum saya melakukan aktualisasi itu Pak, terlebih dahulu saya harus menemui mentornya, apakah dia bersedia atau apakah Ibu mentor menyetujui rancangan yang akan saya berikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Oke, Bu Gimana, Pak? Isna, nanti dilanjutkan. Oke, nanti kita Oke. diskusikan lebih lanjut lagi Bu Fatma, Bu Sensam. Nanti kita rumuskan bahasanya supaya apa yang menjadi tujuan Ibu Fatma juga nanti bisa kita perbaiki bahasanya, ya. Baik, terima kasih Pak Kaban. Ibu Ulfa mungkin ada mau ditambahkan Ibu dari apa yang disampaikan Pak Kaban? Saya menyampaikan banyak terima kasih ini. Untuk kedepannya saya berharap saya akan mengawasi kegiatan yang akan dilakukan di kelas. Jadi semoga nanti dengan ini akan memajukan sekolah kami ke depannya. Seperti ya, baik. Terima kasih penguatan dan dukungannya Ibu. Mohon bantuannya karena tanpa dukungan Ibu keberhasilan teman-teman dalam implementasi nanti agak sulit. Jadi mohon bantuan dan dukungannya Ibu Ulfa. Terima kasih Ibu Ulfa. Saya kira cukup untuk sesi Ibu Fatmawati dan Pak Ibu Sanirsam. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi ketiga dan keempat saya tutup. Terima kasih waktunya Ibu Ulfa, terima kasih masukannya Pak Kaban, dan terima kasih sudah membimbing Ibu Isna. Untuk selanjutnya Ibu Ulfa, Ibu Zainirsam dan Ibu Fatmawati akan saya bawa ke dalam main session. Oke. Oke, Bu Gimana, Pak? Isna, nanti dilanjutkan. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi Bu Fatma, Bu Sensam. Nanti kita rumuskan bahasanya supaya apa yang menjadi tujuan Ibu Fatma juga nanti bisa kita perbaiki bahasanya, ya. Baik, terima kasih Pak Kaban. Ibu Ulfa mungkin ada mau ditambahkan Ibu dari apa yang disampaikan Pak Kaban?
saya menyampaikan banyak terima kasih ini. Untuk kedepannya saya berharap saya akan mengawasi kegiatan yang akan dilakukan di kelas. Jadi semoga nanti dengan ini akan memajukan sekolah kami ke depannya. Seperti Ya, baik. Terima kasih penguatan dan dukungannya Ibu. Mohon bantuannya karena tanpa dukungan Ibu, keberhasilan teman-teman dalam implementasi nanti agak sulit. Jadi mohon bantuan dan dukungannya Ibu Ulfa. Terima kasih Ibu Ulfa. Saya kira cukup untuk sesi Ibu Fatmawati dan Pak Ibu Sanirsam. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi ketiga dan keempat saya tutup. Terima kasih waktunya Ibu Ulfa, terima kasih masukannya Pak Kaban, dan terima kasih sudah membimbing Ibu Isna. Untuk selanjutnya Ibu Ulfa, Ibu Zainirsam dan Ibu Fatmawati akan saya bawa ke dalam main session. Oke.